Turki berada di garda terdepan mendukung Rusia. Inilah sikap tegas Erdogan terhadap konflik Rusia-Ukraina. Hurrah! Tidak seperti negara-negara barat yang gencar mengecam keras invasi militer Rusia ke Ukraina, Turki terkesan lebih kalem. Ini bukan berarti bahwa Turki menyetujui tindakan yang seperti itu, tetapi karena lebih tahu permainan Amerika Serikat dan sekutunya yang gelap dan kejam. Presiden Turki Erdogan telah memberi pernyataan agar perang bisa dapat dihentikan lebih cepat. Seperti diketahui, sebagai anggota NATO, Turki berkewajiban menentang invasi Rusia. Namun, hal itu berbanding terbalik. Turki tidak memusuhi Rusia sebagaimana negara-negara barat. Selama ini Turki lebih banyak bekerja sama dengan Rusia, bukan Amerika Serikat atau negara-negara barat lainnya. Turki tidak mendapatkan keuntungan dengan mendukung Amerika Serikat dan sekutunya. Justru Turki sering diabaikan dan dianaktirikan meski menjadi anggota NATO. Permintaan pembelian pesawat tempur ke Amerika Serikat ditolak sehingga Turki berbalik memesan jet tempur Rusia. Lucunya, Amerika Serikat mencak-mencak ketika Turki membeli pesawat tempur dari Rusia dan mengecam agar dibatalkan. Tentu saja Turki tetap membelinya. Amerika Serikat tidak berhak melarang. Selain itu, permintaan Turki menjadi anggota Uni Eropa sampai sekarang belum dikabulkan, padahal sebagian wilayah Turki yaitu Istanbul berada di benua Eropa. Amerika Serikat dan sekutunya melakukan diskriminasi terhadap Turki. Dalam bidang ekonomi dan keamanan, Turki bekerja sama dengan Rusia terutama dalam urusan di kawasan Timur Tengah. Turki mendukung Rusia yang melindungi Iran. Ini penting karena jalur minyak dan gas yang diincar negara-negara barat melalui Iran dan Suriah. Turki juga menjalin hubungan yang baik dengan Cina. Jadi boleh dikatakan poros timur adalah Rusia, Turki, Suriah, Eropa Timur, Iran, dan bahkan juga Cina. Sedangkan diketahui Irak sekarang mulai menjauh dari Amerika Serikat. Irak sudah terlalu menderita karena dihancurkan sekutu dan sumber minyaknya di sana disedot habis oleh Amerika. Untuk membuktikan kesungguhannya bahwa Turki tidak menyetujui hal-hal tersebut, Turki menolak untuk menutup Selat Bosporus dari kapal-kapal Rusia yang bisa menyeberang. Jadi dipastikan jika pihak Turki ataupun Erdogan berada pada pihak Rusia. Meskipun Rusia ataupun Turki adalah anggota NATO, namun sepertinya Turki lebih senang bekerja sama dengan Rusia karena Rusia selalu ada untuk negara Turki. Zelensky, presiden Ukraina, diduga sudah kabur ke Polandia ngumpet ke kedubes Amerika Serikat. Anggota parlemen oposisi Ukraina, Ilya Kiva, mengklaim Presiden Volodymyr Zelensky bergegas melarikan diri ke Polandia dan bersembunyi di kedutaan besar Amerika Serikat di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengatakan dia tidak meninggalkan ibu kota negara itu, Kiev, saat operasi militer Rusia berlangsung di Ukraina untuk demilitarisasi dan denazifikasi. Disinilah dia akan terus memanfaatkan tentara Ukraina dan warga sipil sambil membuat perintah gila yang menelan ribuan nyawa manusia, ujar Kiva dalam pesan video di saluran Telegram. Presiden Ukraina maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Polandia tidak mengomentari klaimnya. Sebelumnya, Ketua Duma Negara Rusia
Vyacheslav Volodin juga menegaskan Zelensky melarikan diri dari Ukraina dan menuju ke Polandia. Zelensky meninggalkan Ukraina. Deputi Rada Verkhovna mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemuinya di Lvov. Tulis dia di saluran Telegram dia sekarang di Polandia. Tidak lama setelah pernyataan Volodin, Verkhovna Rada menegaskan Zelensky tidak meninggalkan Ukraina, tetap di Kiev. Beberapa negara barat telah menyatakan keprihatinan sehubungan dengan keselamatan Zelensky, khususnya Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian mengatakan Paris siap membantunya jika perlu. Dilaporkan juga bahwa Amerika Serikat menawarinya evakuasi, tetapi Zelensky menolak. Laporan bahwa Zelensky meninggalkan ibu kota Ukraina muncul awan pekan lalu dengan sang presiden membantahnya dan memposting beberapa pesan video di mana dia mengatakan dia tetap di Kiev. Pada akhir Februari, Rusia meluncurkan operasi militer di Ukraina dengan tujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara itu. Operasi dimulai setelah permintaan bantuan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk setelah dimulainya operasi gelombang besar sanksi anti Rusia diterapkan Barat. Politisi Irlandia kecam Barat sanksi pada Rusia harusnya juga diterapkan ke Israel yang 72 tahun tindas Palestina. Politisi Irlandia Richard Boyd Barrett pada Rabu menyoroti standar ganda negara Barat terkait invasi Rusia atas Ukraina. Semua kutukan kecaman terhadap rezim Vladimir Putin karena menginvasi Ukraina seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, tegas Richard Boyd Barrett dalam cuitannya di akun Twitternya @rboydbarrett Rabu 2 Maret lalu. Penelusuran serambinews.com di laman Wikipedia. Dalam postingan yang disertai video, Richard mengatakan sejumlah kritik terhadap pemerintahannya atas tanggapan pada invasi Rusia terhadap Ukraina yang dibandingkan dengan perlakuan Israel terhadap Palestina. Dia menyampaikan hal itu bertepatan dengan invasi barbar terhadap Ukraina yang dilakukan oleh rezim Vladimir Putin. Ditegaskan semua pihak sudah sepatutnya mengecam kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang dilakukan Putin di Ukraina. Pemerintah langsung bergerak dalam waktu 5 hari untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Putin dan melakukan tindakan mendesak hingga penggunaan bahasa yang keras. Apa yang dilakukan terhadap Putin itu menurut Richard sudah sangat tepat dan sepantasnya hingga disebut sebagai barbar, penjahat, pembunuh, penghasut perang. Semua hal itu diakui patut, tetapi semuanya itu seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina.